Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sebut masih menunggu hasil pemungutan suara 14 Februari 2024 untuk menentukan arah koalisi selanjutnya. Di sela kunjungan kerjanya sebagai Ketua DPR RI di Boyolali, Puan menyebut masih menunggu hasil Pileg dan Pilpres. Hal ini merespon isu kedekatan pasangan calon nomor urut 1 Anies Muhaimin dengan PDI Perjuangan menghadapi putaran kedua Pilpres. Ada kemungkinan koalisi paslon 1 sama 3 nanti, Mbak? Apa? Koalisi Ada paslon koalisi. 1 dan 3. Pilpres Pileknya belum selesai, kita tunggu 14 Februari. Isu koalisi baru jika Pilpres berlangsung 2 putaran semakin kencang berembus, yakni wacana bergabungnya poros partai politik pengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan poros pendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sinyal bergabungnya 2 poros ini semakin kencang. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku sedang membangun komunikasi dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kami membangun komunikasi politik, ya tim hukum dari pasangan Ganjar Mahfud dan Bapak Amin, pasangan Amin telah melakukan komunikasi. Bahkan di dalam komunikasi itu kita merasakan bahwa ada kecenderungan kecurangan secara terstruktur, masif dan sistematis. Karena itulah kami membangun komunikasi dan bersama-sama mengantisipasi apapun rakyat yang seharusnya berdaulat. Sementara Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, seusai debat ketiga Capres pernah mengutarakan wacana bergabung dengan pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Mahfud, jika ada Pilpres putaran kedua. Kita tuh sangat berharap kalau Amin masuk putaran kedua, berharap untuk bergabung dalam upaya mewujudkan perubahan. Nah, tapi ini masih harus kita ajak bicara dan terus-menerus lakukan diskusi. Ya, sama-sama pimpinan Dewan. Peluang bergabungnya koalisi Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud juga jadi perhatian Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala. JK bilang koalisi baru biasanya bergantung pada urutan pemenang di pemilu 2024. Biasanya yang selalu bersatu itu yang nomor 2 artinya partai yang rankingnya ya, bukan nomornya, ranking 2 dan yang nomor 3 biasanya itu, sehingga bikin koalisi baru. Saya juga dulu waktu 2004 kan banyak partai, begitu ada koalisi baru, tapi kita tetap menang. Ya tergantung partai masing-masing dan selalu begitu. Jadi asal akol 3, maka yang menentukan suara itu yang terakhir, di mana diarahkan partai. Pemilu Presiden 2024 diprediksi berlangsung dalam 2 putaran. Karena dari hasil sejumlah lembaga survei, belum ada satupun pasangan calon yang memperoleh elektabilitas 50% plus 1. Tim Liputan, Kompas TV. Apakah mungkin, Saudara, koalisi baru poros Amin dan Ganjar Mahfud terwujud jika Pilpres berlangsung 2 putaran? Kami bahas sore ini bersama Direktur Komunikasi Politik TPN Ganjar Mahfud, Ahmad Baidowi, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Aceh Hasan Syazili, dan Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Audrey. Selamat malam, Kang Aceh. Waalaikumsalam. Saya ke Mas Awi terlebih dahulu. Mas Awi, sebenarnya seberapa sering sih diskusi, kemudian ngobrol-ngobrol bareng Timnas Amin ini bersama dengan tim dari TKN Ganjar? Ya kalau diskusi secara informal kan sering kita lakukan. Namanya politisi kan sering kopi-kopi darat gitu kan. Tetapi kalau secara formal kan kita menghormati proses pemilu, bahwa pemilu itu nanti ditentukannya pada 14 Februari yang akan datang. Kalau ternyata Pilpresnya 2 putaran, maka otomatis akan membuka peluang koalisi. Itu otomatis, kan nggak mungkin tidak ada koalisi baru kalau terjadi 2 putaran. Nah, sejauh ini kita memang merasakan apa yang disampaikan oleh Pak Hasto,
bahwa baik dari koalisi Ganjar Mahfud maupun Anies Mohaimin itu kan melawan anaknya Pak Jokowi yang kebetulan menjadi presiden dan didukung oleh koalisi yang cukup besar, sehingga kita ekstra tenaga untuk menghadapi koalisinya Mas Aceh dan kawan-kawan Tapi Mas ini. Awi kenapa udah mulai ancang-ancang pencoblosannya 14 Februarinya aja masih jauh nih, tapi udah ancang-ancang duluan untuk siap-siap 2 putaran? Ya namanya politik kan serba kemungkinan gitu. Kalau Ganjar Mahfud menang 1 putaran, ya enggak perlu putaran kedua. Tapi kan kita merujuk pada sejumlah hasil survei yang mayoritas menyebutkan bahwa Pilpres berpeluang 2 putaran. Nah, ketika isu itu berkembang, diperkuat oleh sejumlah hasil lembaga survei, maka kemudian ada wacana. Ya namanya politik penuh dengan wacana. Kalau politik nggak ada wacana ya sepi-sepi aja gitu. Tapi kalau wacana ini sebenarnya benar nggak sih sudah diwacanakan sejak akhir Desember 2023 kalau Sekjen PDIP Mas Hasto sudah bertemu juga dengan Mas Sudirman Said? Ya kan media sudah banyak mengulas itu, tapi sekali lagi belum ada pembicaraan secara formal. Semua sifatnya masih informal. Ya seperti kami sampaikan, misalkan kami dengan koalisi Amin, koalisi Ganjar Mahfud sesama yang ada di DPR ketemu ngobrol. Bahkan dengan Kang Aceh ini kita di DPR sering ketemu, tetapi tidak ngobrolin Pilpres kalau dengan Kang Aceh. Oke, kalau dari Kang Aceh sendiri, dari TKN begitu ya, ini kemudian mulai was-was nggak sih, mulai gentar nggak sih kalau udah ada wacana 0103 akan bergabung kalau Pilpresnya 2 putaran? Ya, sebetulnya kami sih optimis ya, kita 1 putaran gitu ya. Karena optimisme itulah yang membuat kami tidak perlu saat ini untuk melakukan pendekatan secara formal kepada pasangan-pasangan yang lain. Toh kalaupun kami insya Allah menang 1 putaran, ya nanti semua komponen bangsa Indonesia akan diajak bersama-sama menjadi kekuatan yang siap memajukan Indonesia. Oke, Kang, tapi kan kemarin Pak Prabowo juga sempat udah muji Bu Mega nih, apa nggak itu juga kemudian membuka kalau ada kerjasama? Ya kalau memuji Bu Mega kan bukan berarti bahwa ini konteksnya politik saat ini. Hubungan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega kan juga hubungannya panjang. Apalagi Bu Mega pernah menjadikan Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2009. Jadi karena itu menurut saya bagi kami tentu wacana tentang adanya 2 putaran tersebut ya sah-sah saja dilemparkan. Tetapi kan itu menunjukkan gitu ya, menunjukkan bahwa ya kami dinilai menjadi pemenang gitu. Kalau dari Mas Umam sendiri melihatnya sebenarnya ada kewaswasan, ada kekhawatiran dari pasangan yang mana nih? Belum pencoblosan tiba 14 Februari, tapi wacana untuk putaran kedua siapa berkoalisi dengan siapa nantinya sudah mengemuka. Ya, bagaimanapun juga Mbak, kita cermati perkembangan situasi yang cukup mutakhir. Kemarin di acara Kadir, Pak Prabowo juga mengucapkan puji-pujian kepada Bu Mega. Kemudian di saat yang sama kemarin Mas Anies juga menyampaikan selamat ulang tahun HUT khusus kepada PDIP dan kemudian direspon oleh sejumlah elit. Sebenarnya ini adalah sebuah upaya penjajakan terkait dengan konteks bagaimana kemudian mengantisipasi jika terjadi putaran kedua di Pilpres. Nah, oleh karena itu ini adalah sebuah strategi pendekatan karena bagaimanapun juga tampaknya dari kubu 01 barangkali juga ada semacam optimisme untuk bisa masuk di putaran kedua, tapi di saat yang sama dari pihak kubu 03 juga memiliki optimisme yang sama. Tetapi kubu 01 dan juga kubu 03 tampaknya dipersatukan oleh sebuah common enemy, seolah kemudian ada semacam kebencian atau kejengkelan bersama kepada entitas kekuasaan yang saat ini dijalankan oleh Pak Jokowi. Sehingga kemudian ada semacam titik temu di sana. Oleh karena itu, upaya ini adalah sebuah upaya untuk mengantisipasi itu semua. Tetapi bagaimanapun juga, kalaupun itu dilakukan, tampaknya juga akan menghadapi sebuah situasi
di mana ada tantangan yang cukup serius. Oke. Misalnya, pertama, Bu Mega tentu memiliki semacam ideological barrier atau resistensi ideologis ketika misalnya di kubu 01 Kalau gitu, ada Mas Umam. PKS. Nah, kemudian di kubu 03 kita tahu bahwa Bu Mega saat ini sedang marah betul kepada Pak Jokowi, meskipun kemarahan itu diekspresikan dengan unik, marah, tapi kemudian tidak mencabut dukungan kepada pemerintah Pak Jokowi. Nah, oleh karena itu, ini semuanya adalah sebuah bagian dari proses politik, dan tampaknya proses itu tetap akan dilakukan untuk membuka potensi diplomasi, negosiasi, dan kompromi kepentingan. Oke, berkaitan dengan potensi dan negosiasi itu, Mas Umam, nanti juga akan dijawab oleh Bapak-Bapak. Kira-kira siapa nih yang lolos putaran kedua ya, meskipun nanti kita harus menunggu kan ya dalam pencoblosan. Karena kan penjajakan sudah dimulai dari sekarang, jauh hari sebelum pencoblosan 14 Februari berlangsung nanti. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Mas Awi, kalau tadi mengambil pernyataan sebelumnya Mas Umam nih soal common enemy, ada kesamaan common enemy ibaratnya ya, persamaan keresahan begitu ya yang dialami 1 dan juga 3, artinya besar kemungkinan kalau ada putaran kedua ini pasti akan mungkin terjadi 100% 1 dan 3 bersama. Ya, dalam politik segala sesuatu mungkin saja terjadi. Tetapi kan sekali lagi politik bukan hitungan yang matematis. Meskipun hari ini kita mengalami kekhawatiran yang sama ya, bukan common enemy lah. Kekhawatiran yang sama terhadap kontestan pemilu yang mana menjadi kompetitor kami. Ya kita tahu semua lah yang namanya Mas Gibran itu anaknya Presiden Jokowi. Nah, yang kita khawatirkan penggunaan alat-alat kekuasaan untuk kepentingan politik. Meskipun hal itu sudah dinetralisir, Pak Jokowi berkomitmen untuk menjaga netralitasnya. Nah, kami bahasakan bahwa pasangan yang diusung oleh Kang Aceh ini pasangan yang sangat kuat dibanding pasangan Amin maupun pasangan 03. Kalau kemudian ada persamaan nasib, seolah-olah persamaan nasib ya wajar saja. Tapi sejarah besar kalau misalnya 1 dan 3 bersama nih, sejarah besar ini. Biasa saja sebenarnya kalau kita kontekskan dalam pertarungan pilkada, itu koalisi antara PDI dengan PKS itu banyak terjadi. Dan sebaliknya juga koalisi P3 dengan PKS juga banyak terjadi di beberapa tempat. Di Jawa Barat kita koalisi P3 dengan Nasdem, gitu kan. Terus di sejumlah wilayah PDI juga dengan PKS. Jadi kalau kita lihat konteks lokal, itu sebenarnya tidak ada yang perlu dipertentangkan karena politik itu dinamis. Ketika ada persamaan kepentingan, saya kira koalisi itu akan terwujud, akan terbentuk. Oke, kalau dari hitung-hitungannya tim dari Prabowo Gibran sendiri, Kang Aceh itu gimana ngelihat dari tadi persamaan keresahan dari 1 dan juga 3? Begini, bagi kami tentu kami tetap akan mengusahakan, memperjuangkan agar Pilpres ini sekali putaran. Karena tentu dengan berbagai macam argumentasi ya, argumentasi objektif, argumentasi atas kepastian politik, dan saya kira masyarakat juga kan memang harus menginginkan supaya proses politik kita ini berlangsung secara lebih cepat ya. Nah, karena itu bagi kami tentu bukan sesuatu yang mustahil jika kami ya melakukan upaya untuk melakukan upaya ke arah bagaimana memastikan agar sekali putaran tersebut. Nah, bagi kami, ketika kami melihat ada upaya pembicaraan antara pasangan 01 dengan 03, tentu itu sesuatu yang sah. Tentu kami itu juga banyak melakukan pembicaraan dengan kedua pasangan tersebut gitu loh. Tapi kalau yang terjadi misalnya ada 2 putaran, komunikasinya nanti dadakan atau? Tentu komunikasi itu, politik itu kan tidak ada sesuatu yang bisa dipastikan seperti yang dikatakan oleh Mas Awi, matematis seperti sebuah matematis sesuatu yang pasti. Sekalipun katakanlah ya, antara capresnya Mas Awi dengan capresnya yang lain sudah melakukan pembicaraan untuk melakukan koalisi, tapi kan rakyatnya juga belum tentu, pemilihnya juga belum tentu mau untuk diajak memilih salah satu calon gitu, karena masyarakat kita kan juga memiliki akal kultural politik yang berbeda-beda juga gitu. Kalau kita lihat misalnya secara sosiologi politik gitu ya,
apakah dimungkinkan ya masyarakat yang misalnya memiliki ideologi atau karakter kultural yang sifatnya religius misalnya menyatu dengan kelompok masyarakat. Jadi belum ada jaminan juga ya karena masyarakat yang memilih ya. Belum ada jaminan juga. Karena kan masing-masing di antara partai politik atau pasangan capres-cawapres ini itu memiliki karakter dan kultur politik yang berbeda-beda. Jangankan antar partai politik ya, pendukung terhadap calon politik capres tertentu saja, partai politiknya belum tentu semuanya mendukung terhadap calon yang diusung oleh partai itu gitu. Apalagi misalnya masyarakat memiliki orientasi politik yang berbeda-beda gitu. Jadi karena itu menurut saya lebih baik kita fokus aja bagaimana memastikan supaya pemilu ini kita pastikan sekali seputaran gitu. Terakhir ke Mas Umam, Kang Aceh dan juga Mas Awi, kalau misalnya ada terjadinya 2 putaran, misalnya 1 dan 3 kemudian berkoalisi bekerja sama, Mas Umam, ini mampu menandingi kekuatan dari 02 yang tadi dibilang juga ini merupakan kuat? Ya, kalau 01 dan juga 03 bisa menjadi satu, tentu itu akan menjadi sebuah basis kekuatan yang cukup signifikan dan menjadi kompetitif karena di atas kertas kekuatan 02 itu memiliki 45% mesin politik berbasis kursi di parlemen. Kalau misalnya kemudian 01 dan 03 bergabung, ada sekitar 25 plus 29%. Tapi masyarakatnya, Mas Umam? Bahkan lebih besar. Ya, tetapi memang betul memiliki akar politik yang cukup berbeda. Inilah yang kemudian tadi saya sampaikan, meskipun itu di level elit memungkinkan untuk terjadi, tetapi akar politiknya belum tentu berbeda. Maka kemudian potensi split ticket voting, di mana ada perbedaan dari orientasi preferensi politik masyarakat antara dukungan elit partai dengan orientasi masyarakat akar rumputnya berpotensi terjadi. Itulah mengapa misalnya, betul tadi disampaikan Mas Awi, bahwa misalnya PDIP dengan PKS bersatu di pilkada, tapi dalam konteks ada satu. Baik kalau gitu nanti pasti dinantikan ya kalau misalnya terjadi 2 putaran nanti ya bagaimana pergerakan dari kubu masing-masing 1 dan juga 3 begitu. Terima kasih Mas Umam, Kang Aceh terima kasih, Mas Awi terima kasih, sehat selalu semuanya. Kasih ya, dadah. Ya, makasih.